Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, sahabat YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali masih dalam edisi historis tentang Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu dan revolusi beliau yang kekal abadi. Pergerakan sifat penolakan Al-Husain atas baiat terhadap orang zalim yang menurut lisan Al-Husain fasiqun, fajirun, syaribun lil khamr, qatilun nafsil muhtaramah, seorang yang fasik, seorang yang fajir, orang yang melakukan syaribul khumur, selalu miras, mabuk-mabukan, dan qatilun nafsil muhtaramah, melakukan pembunuhan kepada jiwa yang tanpa salah karena sikap arogansi mereka, karena sikap diktatorisme mereka, membunuh jiwa tanpa sebab. Maka orang seperti diriku, kata Al-Husain, misli la yubaya' mislah, orang yang sepertiku tidak akan pernah melakukan pembaiatan atau memberikan loyalitas tunduk kepada orang seperti Yazid. Di kesempatan kali ini saya akan meminta waktu kalian lebih panjang daripada hari-hari biasanya, karena ada pembahasan pertanyaan yang masuk kepada kami tentang siapakah pembunuh Sayyidina Husain alaihi afdhalus salatu wassalam, atau siapa yang bertanggung jawab atas darah yang tertumpah dari Abi Abdullah Al-Husain beserta keluarga dan sahabatnya. Di sana ada beberapa golongan, bisa disebut seperti para Wahabi. Itu mereka meyakini bahwa yang membunuh Al-Husain adalah pengikut Ali bin Abi Thalib, pecinta keluarga Rasulullah yang lebih dikenal dengan Syiat Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Benarkah tuduhan atau syubhah atau iskalan yang mereka tanyakan bahwa yang membunuh, atau tuduhan yang mereka ucapkan bahwa yang membunuh Al-Husain adalah Syiahnya sendiri, pengikutnya sendiri? Kalau kita mau lihat, mau mengkaji bahwa setelah wafatnya Amirul Mukminin, beliau yang menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan semasa khilafah beliau, bahwa Kufah adalah pusat pemerintahan Islam sampai di tahun 40, sehingga beliau syahid, gugur di mihrabnya. Setelah itu pindah kekuasaan dan hukum di tangan klan Bani Umayyah yang diketuai, yang dipimpin oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan atau Muawiyah ibnu Hindin ibnu Akilatil Akbad, yaitu putra dari Hindun yang memakan hati daripada Sayyidus Syuhada Hamzah, Ammun Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Dia memimpin menjadi sosok nomor satu di Islam. Setelah beliau menjadi khalifah, yaitu si dia Muawiyah ibn Abi Sufyan menjadi khalifah, sesaat itu juga menentukan siapa yang menjadi wali Kufah dan wali Basrah dan tempat-tempat strategis lainnya. Menjadikan Kufah secara terdahulu yang awalnya adalah asimatut tasyayyu', tempat berkumpulnya para pecinta, para loyalitas Ali bin Abi Thalib, karena Ali menjadikan sebagai pusat pemerintahannya, maqarruhu wa mautinuhu, tempat dan watan beliau yang menjadikan pusat pemerintahannya di Kufah. Pasti orang-orang yang sekitarnya menjadikan Kufah sebagai tempat ma'wah mereka, tempat tinggal dan untuk dekat bersama Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ketika Muawiyah menjabat, dia pertama kali menunjuk gubernur Kufah, wali Kufah atau wali kota yang ada di Kufah. Siapa gubernur pertamanya? Yaitu Al-Mughirah ibn Syu'bah. Digantikan selanjutnya
Ziyad ibn Abi. Dilanjutkan selanjutnya Abdullah ibn Khalid ibn Usaid. Dilanjutkan selanjutnya yaitu Abdurrahman ibn Ummi Hakam. Dilanjutkan selanjutnya oleh Dhahhak ibn al-Qais. Dilanjutkan selanjutnya Nu'man ibn al-Bashir, dan yang terakhir sampai di tahun 61, dan dia yang bertanggung jawab sebagai pembunuh Al-Husain, yaitu Ubaidillah ibn Ziyad. Lihat dari ketujuh orang yang saya sebutkan, mereka adalah yang tasallama zimam al-umur, yang memegang pemerintahan, yang menjadi sosok pemerintah untuk kota Kufah. Pertama, Mughirah ibn Syu'bah. Siapa dia? Dia yang datang di rumah Ali bin Abi Thalib memaksa untuk memberikan baiat kepada pemerintah terpilih setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang hadir di Raziyat Yaumul Khamis. Ketika Rasulullah hendak memberikan wasiat kepada umat, dia salah satu orang yang menolak untuk mendengarkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, mereka semua dari ketujuh yang saya sebutkan adalah dari partai Bani Umayyah, bukan dari orang oposisi, orang-orang yang berada dalam hukum yang ditentukan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Setelah Mughirah digantikan setelah 9 tahun menjabat, mulai 41 sampai 48-49, digantikan oleh Ziyad ibn Abi, yaitu ayah daripada Ubaidillah ibn Ziyad, saudara daripada Muawiyah ibn Abi. Siapa ayahnya? Seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya. Lalu setelahnya dilanjutkan oleh Abdullah. Siapa Abdullah? Abdullah ibn Khalid ibn Usaid, sebagai orang paling dekat dengan ibn Abi, Ziyad ibn Abi tersebut. Orang yang sholat subuh dengan 4 kali rakaat. Ketika ditanya, engkau sholat dengan 4 rakaat, kenapa? Perlu saya tambah untuk menjadi 5 rakaat atau 7 rakaat? Lalu setelahnya dilanjutkan oleh Dhahhak ibn al-Qais, dilanjutkan oleh Abdurrahman ibn Ummu Hakam ibn Abi Sufyan, yaitu keponakan dari Muawiyah, anak dari Ummu Hakam. Ummu Hakam adalah ukhtu Muawiyah, saudari dari Muawiyah, anak daripada Abu Sufyan. Setelahnya dilanjutkan oleh Nu'man ibn Bashir, yaitu siapa? Selaku mertua daripada Mukhtar ibn Abi Ubaidah As-Saqafi. Dilanjutkan yang terakhir, yaitu Ubaidillah ibn Ziyad. Lihat, ketujuh-tujuhnya adalah semua dari klan Bani Umayyah. Akankah selama 41 sampai 61, yaitu wafatnya Al-Husain, mereka itu memimpin, menjadikan negeri, menjadikan kota Irak seperti al-hadid wan nar ala syi'at Amirul Mu'minin. Kekerasan, kekejaman. Faqutila minhum man qutil wa sujina minhum man sujin, dan mereka terbunuh, dipenjarakan, melakukan tahjir, transmigrasi besar-besaran. Amul Jamaah, di tahun ketika Muawiyah memimpin sebagai khalifah pada saat itu, dikenal dengan Amul Jamaah. Orang-orang pecinta Ali bin Abi Thalib yang lebih dikenal dengan Syiat Amirul Mukminin, Syiah Ali Tasayyu', mereka meninggalkan satu persatu, dibunuh. Pembesar-pembesar seperti Maisam At-Tammar, seperti Hani ibn Urwah, seperti Malik al-Ashtar, Hajar ibn Adi, dan semua orang-orang tokoh itu dibunuh. Sebagian besar yang lainnya dipenjarahkan, seperti Mukhtar sendiri, seperti Maisam juga dipenjarahkan, semua mereka. Lalu, masihkah Kufah dengan keadaan sedemikian rupa yang kalian baca saat ini, yang kalian dengarkan bahwa semuanya pemimpin dari mereka, intimidasi, persekusi yang dilakukan, kekejaman, arogansi, segalanya. Hal yabqal Kufah mahallan littashayyu'? Akankah Kufah masih tetap menjadi tempat sebagai perlindungan orang-orang pecinta Ali bin Abi Thalib? Atau sudah yang datang adalah orang-orang pendatang, orang baru, orang-orang klan daripada Bani
Umayyah. Dikatakan tidak kurang dari 50.000 orang Kufah asli, mereka satu persatu meninggalkan kota Kufah, yang dibunuh, yang dipenjara dan lain sebagainya. Lalu siapa yang menulisi surat Al-Husain? Bukankah mereka seperti Syabas ibn Rabi' Tamimi, lalu ada Amr ibn Hajjaj As-Saqafi, ada juga lainnya semua. Ada Habib ibn Mudahir, Muslim ibn Ausaja. Cuman 2 orang pertama yang saya sebutkan bil akhir memerangi Ali, memerangi Husain ibn Ali, berada di kubu yang kontra dengan Al-Husain. Yang 2 terakhir, Habib ibn Mudahir dan Muslim ibn Ausaja, semua mereka asli Kufah. Yang 2 ikut bersama Al-Husain, yang 2 mengkhianati Al-Husain. Ternyata yang memanggil Al-Husain adalah seperti dalam lisan beliau ketika Yaum Ashura, hari ke-10 Muharram tersebut, tidak menyebutkan mereka dengan ya Syi'ata Abi, atau wahai Syi'at Ali bin Abi Talib atau Syi'at Al-Husain. Tidak. Yang terlontar dari lisannya Abi Abdullah Al-Husain hanya mengatakan ya Syi'ata Al-Abi Sufyan, in kuntum la takhafuna al-ma'at fakunu ahraran fi dunyakum. Wahai Syiah siapa? Tidak disebutkan Syiahnya dia, Syiahnya ayahnya, Syiahnya kakandahnya Al-Hasan. La. Yang disebutkan wahai Syiah, wahai pengikutnya keluarga Abi Sufyan, yaitu klan Abi Sufyan. Kalau kalian la takhafuna al-ma'ad, kalau kalian tidak takut akan hari kebangkitan, hari kiamat, maka jadilah engkau orang yang kunu ahraran fi dunyakum. Jadilah kamu orang yang bebas dalam dunia kalian, menentukan pilihan kalian. Kenapa harus kalian dalam intimidasi dan ketakutan? Bebas kalian untuk memilih. Kalian ini, kata Al-Husain seperti dalam ucapannya, haula'i qaumun yad'una liyansuruna faghadaru bina yaqtulunana. Mereka itu adalah satu kaum yang memanggil kami untuk menolong kami, memberikan nusrah kepada kami, akan tetapi ghadaru bina, menipu kami, yaqtulunana, dan saat ini memerangi kami. Ala tarun ibnu man ana, bukankah kamu sudah tahu siapa, putra siapa aku ini? Kalau kalian tidak pernah mendengar ucapan kakekku Rasulullah bahwa aku dan kakandahku Al-Hasan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dan kalian ragu, tidak pernah mendengar itu, akankah kalian ragu bahwa innani ibnu binti nabiyyikum, bahwa aku adalah putra dari putri Nabi kalian, wala ibnu binti nabiyyikum ghairi, dan saat ini tidak ada lagi putra dari putri Nabi kalian kecuali aku seorang diri, al-witr al-mautur, satu-satunya yang tersisa di umat ini, yang dititipkan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad kepada umat tersebut. Akan tetapi dikhianati. Lau sallamna, kalau kita mau mengatakan na'am, ternyata yang memanggil itu adalah mereka yang mengaku sebagai pengikut Ali bin Abi Talib. Betul, di awal-awal sebelumnya mereka bersama Ali bin Abi Talib, salat bersama Ali bin Abi Talib. Seperti Shimr ibn al-Jawshan yang melepaskan kepala Al-Husain dari tubuhnya, seperti Sinan yang memberikan tombak di Turquwatil Husain, di bagian pundak Abi Abdullah Al-Husain. Dan mereka semua itu adalah orang-orang yang hadir juga di saat ketika Ali bin Abi Talib menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahannya. Akan tetapi setelah itu berubah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala merekam dalam surat Yusuf ketika bagaimana ikhwatu Yusuf, saudara, ada hubungan biologis, persaudaraan, bukan hanya sekedar kerabat, ukhuwah, satu sama lain, kakak beradik. Akan tetapi al-hasad, rasa kebencian mereka dan rasa iri, dengki, hasud mereka kepada Yusuf, sampai akhirnya dia melakukan pengkhianatan, membohongi ayahnya, seperti yang direkam oleh ayat tersebut dalam madmun ayatnya, ya abata, wahai ayahku, bil madmun, bukan nas ayatnya, arsil ma'ana yal'ab wa yarta' fa inna lahu lahafidhun. Kirimlah ini saudara kami Yusuf bersama kami untuk bermain di Sahra dan lainnya, kami akan jaga. Akan tetapi mereka mengatakan demikian dengan melakukan pengkhianatan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Dibawa Yusuf dan langsung dijebloskan fi ghayabatil jub, dimasukkan ke dalam
sungai atau dimasukkan ke dalam sumur sehingga dikeluarkan dan diperjualkan seperti budak saudaranya sendiri. Lalu bagaimana mereka kepada Abi Abdullah melakukan pengkhianatan, khadaluh. Oleh karena itu kita kembali, siapa yang melakukan, siapa yang bertanggung jawab kepada darah yang tertumpah Sayyidus Syababi Ahlil Jannah, pemuda penghulu surga cucu Rasulullah tersebut? Pertama adalah orang-orang Kufah, orang-orang yang mengkhianati Abi Abdullah Al-Husain. Siapakah mereka? Mereka yang mengatasnamakan cinta akan tetapi tidak cinta. Allah berkata, "Ma ja'ala lirajulin min qalbaini fi jawfih." Allah tidak jadikan kepada seorang itu dua hati dalam sanubarihnya, dalam jiwanya. Hanya ada satu hati. Tidak bisa kita mengatakan cinta kepada Ibrahim, lalu kita cinta kepada Fir'aun. Tidak bisa kita katakan cinta kepada Musa, lalu kita cinta kepada Ibrahim, lalu kita cinta kepada Namrud. Cinta kepada Musa, cinta kepada Fir'aun di zamannya. Cinta kepada Harun, cinta juga kepada Haman. Orang yang selalu versus duel, yang kontradiksi tidak bisa kita gabungkan. Kalau kita cinta pada golongan tertentu, maka kita harus respect, memberikan totalitas apa yang kita cinta. Tidak mungkin kita bisa menggabungkan dua cinta kepada hati kita. Kalau kita cinta kepada Abi Abdullah, maka kita akan setia. Apakah yang demikian masih dikatakan sebagai pecinta, sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib? Hasya wa kalla. Sehingga khulasah, ringkasan apa yang kita sampaikan di hari ini adalah saat ini Al-Husain dipanggil dan dikhianati. Yang bertanggung jawab atas darah Abi Abdullah Al-Husain adalah pertama pemerintah pada saat itu yang memaksa Al-Husain untuk memberikan baiatnya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Lalu gubernur Kufa, yaitu Ubaidillah bin Ziyad, yang adimur rahmah, tidak ada rahmat sama sekali. Lalu dilanjutkan oleh Qaid al-Maidani sebagai jenderal, mayor jenderal yang berada langsung di medan padang pasir Karbala, yaitu Umar ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan yang melepaskan kepala beliau yaitu Shimir ibn Dil Jawshan al-Dababi, dan seluruh warga Kufah yang mengkhianati Abi Abdullah, yang sebelumnya menyurati, yang sebelumnya memberikan baiatnya di tangan Muslim untuk berbaiat kepada Abi Abdullah, diundang, akan tetapi ketika datang dikhianati. Dan mereka bukan sebagai pecinta, bukan sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Al-Husain pernah mengatakan, menggambarkan kepada mereka di Yaum Ashura, istahwada alaihimu syaitan fa'ansa zikrullah. Mereka itu telah dikuasai tubuhnya, jiwanya, hawa nafsunya oleh syaitan, fa'ansahum zikrullah. Akhirnya mereka melupakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berani mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan, pertumpahan darah kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa raihanatuhu fid dunya wal akhirah. Dan merekalah seperti yang dikatakan oleh putra Al-Husain, Ali Zainal Abidin, dengan mata apa kalian akan menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan Rasul berkata kepada kalian, qataltum itrati wa nahaktum hurmati. Kalian telah membunuh keluargaku dan menghinakan daripada wanita-wanitaku. Dan mereka menangis. Ihan lakum ya ahlal Kufah. Ketika ada perkataan mengatakan bahwa al-Kufi la yufi, ahlul Iraq, ahlul ghadri wan nifaq, itu adalah untuk orang-orang yang aktual di zaman itu, yang ada. Akan tetapi banyak juga yang hadir dari orang-orang Kufah sebagai pembela Abi Abdullah Al-Husain, seperti Muslim ibn Aus saja, seperti Habib ibn Mudahir Al-Azdi, keluarga Bani Asad, dan mereka semua yang membantu untuk menguburkan jasad-jasad yang gugur di padang pasir Karbala. Setelah 3 hari dibiarkan terkena terik matahari sampai kering, sedangkan jasad-jasad mereka, orang-orang dari klan Bani Umayyah yang berada di pasukan Umar bin Sa'ad, telah dikuburkan dengan sengaja. Jasad-jasad syuhada At-Taf, orang-orang yang bersama Abi Abdullah, dibiarkan 3 hari. Setelah 3 hari dibantu dengan keluarga Bani Asad, dan
Ali Zainal Abidin putra Al-Husain menguburkan mereka semua. Assalamu alayka yawma wulidta wa yawma yub'atsu hayya, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.